Baik. Kita berada di kilometer 82 seperti yang kami sampaikan. Ya, buat penutup, mohon maaf mungkin tadi karena suaranya. Tes 1 2. Cek. Ya. Kita berada di kilometer 82 seperti yang kami sudah ya. Ini udah ada. Baik. Mungkin bisa kita mulai karena mungkin tadi mohon maaf juga mungkin suaranya mungkin karena audio kami agak kurang. Dan ini kita kembali ingin menjelaskan kepada warga mengapa ibu ini mempagari jalan yang ada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri kilometer 82. Bu, ini sudah berapa lama, Bu? Lebih kurang 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan dari pagar sebelum peresmian. Pagarnya 9 bulan. Ya. Tetapi persoalan berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun. 2017. 2017. Nah, tolong Ibu ceritakan kronologisnya supaya kami juga sebagai masyarakat juga tidak bertanya-tanya lagi kan, kenapa Ibu tutup ini gitu. Gini Pak, saya membeli tanah ini tahun 2009 dengan alas hak tahun 1987. Dan 2013 saya memohon kepada BPN untuk sertifikatkan tanah saya ini yang seluas 6.000 meter. Dan BPN Siak menyuruh saya membayar BPHTB. Ini dia 11.400.000 selain biaya sertifikat 5.500.000. Ini dia. Ini sertifikat ya? Ini memohon kepada membuat sertifikat saya harus membayar BPHTB. Ini masuk ke kas surat setoran pajak daerah ini. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Ini ke Kabupaten Siak, ini ke kantor bupati ini uangnya 11.400.000. Ini dia kwitansinya. Dan sesudah saya 2014 terbitlah sertifikat saya. Jadi tanah ini alas haknya 87, SKGR-nya 2009, sertifikatnya keluar 2014. Saya mohon 2013 ini. Nah, jadi sesudah itu tidak ada musyawarah Pak, sekalipun tidak ada musyawarah. Dan dibikin di kantor lurah. Siapa yang keberatan, tanah saya di situ tertera kena 4.861 meter. Sisanya berarti 1.100 sekian lah, lebih kurang 1.132 kalau nggak salah. Jadi saya langsung menyurati lurah bahwa saya keberatan, tanah saya sisa 1.300 sekian tidak bisa dipergunakan lagi dan akses jalan tidak ada masuk. Dan itu saya antar langsung ke kantor lurah. Lantaran lurah dia ikut panitia pengadaan tanah. Dari situ pas tanggal 31 bulan 11 2017 kami diundang ke Aula Serbaguna untuk musyawarah. Jadi saya pikir musyawarah lah di situ. Ternyata di musyawarah itu langsung keluar nominatif. Tanah ibu kena 2.500 sekian, uangnya sekian dengan 26.000 per meter. Itu tapi 4.800 sekian kena tanah saya. Saya bertanya kepada BPN waktu itu. Tanah ibu 100 meter dari jalan raya itu milik SKK Migas. Mana buktinya? Besok harinya kami langsung pergi ke BPN, dikasih bukti SK 59 rentut ke tahun 74. Dari situ nggak ada lagi, itu pun fotokopi yang kami nampak. Dan dikasih peta saya.
Jadi di situ saya tanyakan, saya baca SK 59 itu situ mendirikan talut-talut, gorong-gorong dan menebang kayu, bukan hak milik, bukan. SK 59 itu saya baca, ada buktinya sama saya. Dan dari situ kami udah lewat 14 hari berunding-berunding lantaran ada masyarakat yang sikit cuma kena. Maklumlah kami buta hukum. Udah lewat 14 hari kami menggugat dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Lantaran tanah kami dihargai 26.000, sedangkan NJOP kami 64.000. Dan tanaman kami pun, tanam tumbuh kami orang 3 tahun pun sawitnya dihargai 500.000, kami 375.000. Cuma dihargai 5 tahun. Ini kemarin apa nih bentuk tanam ibu nih, apakah sawit kah atau bubuhan? Ada sawit, ada rambutan, ada pete, ada pinang, semua ada, lengkap lah. Jadi sebetulnya saya hari itu mau membuat rumah di sini, lantaran udah ada tol membilangkan itu mau dibikin tol, tidak jadi. Jadi sesudah itu sebelum pun pengadilan inkrah di MA, kalau di PN Siak membilangkan kami NO lantaran nggak digugat SK kami gas. Oke. Sebelum pun kami mengirim ke MA, sebelum pun inkrah udah dieksekusi. Di situ ada video saya, wajarkah tanah saya dihargai 26.000 dengan NJOP 64.000, sedangkan harga pasaran di sini 600.000 lantaran di pinggir jalan besar. Nah itu tadi Bu, kebetulan kemarin kan pernah bertanya juga mungkin masyarakat. Mungkin ibu ini karena tidak selesai karena mungkin permintaan harga mungkin tinggi. Tidak, Pak. Ini mungkin biar masyarakat juga mengetahui inilah sebenarnya kenapa ibu ini begini. Bukan Pak, sesudah itu datanglah PPK Ibu Mona Lisa Tambunan menawarkan kepada kami 300.000 per meter yang di depan. Kami membuat satu perjanjian. Kami harus tanah kami diukur dulu baru dibikin perjanjian, diukur kembali oleh BPN dan HKI. Ternyata tanah kami yang sisa ini lebih daripada 2.500, ada selisih 300 meter. Jadi begitu beberapa bulan kemudian datanglah bulan, kalau nggak salah bulan 6 datanglah Ibu Mona Lisa menawarkan bahwa tanah ini dibayar dengan harga 300.000. Oke, kami setujui. Tapi mohon dikonstruksi dulu sebelum uang ini dikonsinyasi di pengadilan. Di situ tidak ada lagi dibilang SKK migas segala macam. Pokoknya dibayar. Sesudah itu kami bertemulah di suatu kafe dengan Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Mona Lisa, Pak Bambang HKI, Bu RT, dan kami dengan anak Pak Jonathan Ginting. Di situ dibuat kesepakatan bahwa menunggu uang dititipkan di pengadilan, dikonstruksi dulu. Lantaran saya bangga dengan pembangunan tol ini, pembangunan nasional Pak Jokowi, saya dengan sukarela dikonstruksi dulu. Sesudah proyeknya 80% selesai, kami telepon, sibuk terus. Jadi gimana sesudah 2 bulan? Lantaran perjanjiannya lebih kurang 30 hari. Sesudah itu saya telepon lagi kembali, tidak datang juga. Saya WA Pak Tony, dengan berat hati Pak Tony saya menutup jalan tol. Lantaran belum dibayar sepeser pun. Dan tanaman pun belum dibayar hari itu. Sesudah itu datang Pak Tony besoknya, tanaman dibayar. Tapi sesudah itu tidak ada lagi kabar berita. Kami tutuplah gerbang ini. Tutup gerbang, bulan 6 datang Bu Mona Lisa bikin perjanjian sama Pak Camat. Tanda tangan Camat, tanda tangan Lurah, tanda tangan RT, HKI, Mona Lisa, PPK, disaksikan Kanit Serse. Tapi dia nggak menandatangani bahwa dibayar 30 hari kerja. Kami tanda tangan di bawah semua. Sesudah 85% nggak ada berita apapun,
Udah 2 bulan lebih kami tutuplah jalan ini sampai sekarang. Mulai dari bulan 7 sampai sekarang tidak saya buka. Dan saya bikin inilah, tanah kami ini bersertifikat, Pak. Saya beli tanah ini 2009. Tahun 2009 ya. Baik. Tahun 2009. Ah, Ini bukti bahwasannya Ibu ini membeli tanah ini tahun 2009 ya. ah, Kemudian Bu, ah. Dengan alas hak dengan alasan tahun 87. tahun 87, oh belum lahir penduduk bumi ini. Jadi sesudah itu saya bermohon kepada BPN. Bermohon kepada BPN, disuruh saya membayar lantaran saya beli tanah ini 6.000 meter dengan harga 130 juta. Rupanya undang-undang menyatakan di atas 60 juta harus membayar BPHTB. BPHTB ini Boleh ditunjukkan. ini. Boleh dilihat ini ya, surat setoran pajak daerah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 11.400.000. 11.400.000. Itu ada kwitansinya di Oh, ada kwitansinya? Ada. Ini kwitansinya. Di luar daripada biaya sertifikat. Oh, lain lagi Bu ya. Lain 5,5 juta. Dan udah terbit sertifikat 2014 ini. Oh, dia. berarti setelah ngurus ini maka terbitlah sertifikat tahun 2014 ya. Ya. Nah, ini ya. Ini buat. Jadi artinya Ibu ini mempunyai lahan ini memang legalitasnya akurat semua dan bisa dilihat ya. Ibu ini tidak mengada-ngada dan kami pun tidak mengada-ngada. Tetap saya bayar sampai sekarang, Pak. Oh, pajak tetap dibayar terus. Pajak pun saya bayar. Ini dia. Tiap tahun saya bayar pajak. Sebagai warga negara yang baik Bu ya, taat pajak. Sebagai warga negara yang taat hukum. Ini dia berapa lembar ini. Nah, jadi sesudah itu tidak ada berita apapun. Tanggal kalau nggak salah 26 Agustus 2020 datang dari pengadilan. Penawaran katanya. Dari pihak pengadilan Siak. Ya, lantaran di situ 2 termohon ini dia, coba disorot. Boleh lihat ini. Ini apa tadi? 2 termohon. 2 termohon. Iya, 2 termohon. Penawaran 2 termohon. Maksud bisa Ibu jelaskan 2 termohon ini yang gimana nih? Kan PUPR pemohon. Ya. Termohon 1 saya sendiri, termohon 2 SKK Migas. Jadi di situ saya tulis di bawahnya, saya jawab, saya belum bisa menentukan sikap karena setahu saya lahan saya tidak bermasalah, bersertifikat. Ini dia saya tulis. Ini juga ada juga Ibu ini sudah menjelaskan sini ya berita acara ini ya. Dan sesudah itu tidak ada lagi kabar berita. Saya pun pulang ke Medan. Tanggal 7 bulan 4 minggu yang lalu saya dipanggil ke pengadilan Siak untuk konsinyasi penitipan uang. Tanggal berapa tadi Bu? Tanggal 7. Tanggal 7 berarti berapa hari yang lalu ini ya? Berapa hari yang lalu? Sekitar 4 hari ya? 4 hari ya? Belum ada seminggu, 5 hari atau 6 hari? 5 hari. Jadi apa hasil dari pengadilan Bu? Hasil dari pengadilan itu saya bilang gini, apakah termohonnya cuma saya sendiri? Tidak, 2. Mana yang termohonnya? 1 lagi tidak datang. Pihak SKK Migas tidak datang waktu di pengadilan. Padahal sudah diundang katanya. Berarti orang itu juga kurang taat hukum. Jadi sesudah itu kami uang udah dititipkan tapi tidak boleh diambil. Uang sudah dititipkan tapi tidak bisa diambil. Ini gimana ceritanya nih Bu? Lantaran 2 pemilik ibu menggugat katanya, saya tidak bisa menggugat. Saya udah capek 3 tahun masalah ini udah. Sampai saya ke DJKN menyatakan apakah memang lantaran kedua kali saya ke DJKN dengan DPR yang pada waktu itu Bapak Aryadi Tarigan yang datang, yang ikut ke sana audiensi ke DJKN. Bilang pihak DJKN bukan semua, tapi ada spot-spot tertentu, ada titik-titik tertentu. Kalau semua mulai dari Rumbai Pekanbaru sampai Dumai berapa ratus ribu sertifikat itu, Duri berapa,
Kandis kota aja berapa? Memang kalau 100 meter kanan kiri kalau ada pipa memang di tempat saya ini memang betul. Ini pipa udah membelok dari PT Ipomas mulai dari Simpang Belutu sampai tembusan 84. Ini kan 82. Jadi di tempat kita ini tidak ada pipa, tidak ada tower, tidak ada patok, tidak ada tanda-tanda kehidupan chevron di tanah kami ini. BPN juga nggak bodoh-bodoh amat lah. Masa begitu di pasar Minggu ini di depan kita ini IMB-nya keluar, IMB keluar. Dan pertanyaan saya yang paling aneh, kenapa di sekitar kita ini, sehamparan kita ini ada dibayar 5 orang? Oh, yang dekat-dekat ibu ini ada yang dibayar 5 orang ya? Yang di mana yang sudah dibayar, Bu? Ini sebelah sini 2 orang. Ini ya? Nah, sebelah sini 2 orang. Kemudian sebelah situ 3 orang. Ada orang. yang 500, ada yang 264. Nah, itu ada buktinya sama saya semua dari pengadilan. Pembayarannya ada. Untuk ibu sendiri dengan Pak Jonathan ini berapa miliar ini, Bu? Nggak ada miliar loh Pak, lebih kurang 600 lebih kurang. Oh, Pak ibu. Jonathan Ginting 300 lebih kurang. Berarti ibu sekitar 600 sampai 700 dan Bapak Jonathan sekitar 300 Ya, berapa? kisar 1 M lah kami berdua. Oh, jadi buat pemirsa dimanapun Anda berada, jumlah totalitas daripada 2 orang ini itu sekitar 1 M kurang ya, 1 M lah. Iya. Dari ibu ini ada sekitar 600-700, kemudian yang sebelahnya 400 jutaan sekian. Selain daripada tanah sisa. Dan yang paling anehnya di belakang dihargai 26.000. 26.000 ya? Iya, yang udah belum inkrah pun udah dieksekusi. Dan NJP saya 64.000. Kalau harga pasar di sini 600 per meter, buktinya ada. Saya beli baru-baru ini ada di pinggir jalan di dekat sini 600 per meter. Jadi itu pun lantaran proyek nasional, biarpun udah dibilang Pak Jokowi ganti untung, saya pasrah dengan 300.000. Tapi dikasih pemberi harapan palsu. Udah naikin camat, naikin lurah. Jadi pengadilan membilang, Pak, pihak SKK Migas kok nggak datang? Mana ada datang SKK Migas? Jadi kami dibenturkan dengan pengadilan. Gugat, Bu. Udah digugat pun sebelum inkrah pun udah dieksekusi. Jadi aku patut menduga, Pak, kami patut menduga ini ada permainan. Ada permainan. Patut menduga. Dan sesudah itu pihak DJKN kami jumpai ketiga kali membilangkan, apakah memang betul, saya ulangi Pak, saya mohon divideokan, izin Pak, apakah betul dari Rumbai Pekanbaru sampai Dumai 100 meter kanan kiri? Iya, kalau ada pipa. Di tempat kita ini nggak ada pipa. Itu dari pihak DKJN ya? DJKN, Pak Denny. DKJN itu apa, Bu? Dirjen Kekayaan Negara RI Republik Indonesia di Jakarta. Saya udah 3 kali ke situ. Jadi saya udah pernah menyurati Komnas HAM di Jakarta. Sudah Komnas HAM ya? Disurati ke BPN udah selesai katanya. Dan Pak Denny juga membilangkan dari Pak Jimmy Sianipar bahwa tidak ada konflik di tanah masyarakat Tol Kandis. Baik, Bu, nanti kita lanjutkan. Baik, buat pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwasannya lahan daripada Ibu Medan Ripka dan Jonathan Ginting itu sekitar 1 M kurang. Di sebelah ini nanti kita akan sorot juga belakang. Kemudian dengan diskusi ini dan curhatan hati seorang ibu dan bapak kita Jonathan Ginting, ini karena anaknya, karena beliau masih sakit, Bu ya, meminta kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Riau untuk dapat Menteri PUPR dan Menteri PUPR untuk turun tangan langsung atau memfasilitasi mediasi sehingga apa yang menjadi hajat ibu ini yang sudah lebih kurang 3 tahun dan penutupan ini setahun bisa terselesaikan dengan tanpa merugikan satu pihak manapun. Itu yang bisa kita sampaikan pada perbincangan kali ini. Dan kita akan masuk selanjutnya ke bertanya kabarnya ini, Bu ya. Dari hasil Ibu kemarin yang persidangan duit sudah ada tapi tak bisa diambil. Kemudian ini
kapan Ibu pernah dipanggil, siapa aja yang pernah dipanggil ini Bu? Kita pernah dipanggil ke kantor gubernur, ada undangannya. Itu Pak Gubernur sendiri manggil atau Di WA kan oleh Ibu Mona Lisa, memang tertera situ nama kami, nomor 22 dan 23. Tapi 2 hari sebelum rapat, Ibu Mona Lisa dan Pak Tony bagian HK mau WA saya, ada saya screenshot di sini bahwa rapat tidak jadi. Ternyata rapat itu jadi Pak, lantaran saya dengan Pak Bambang, saya menelepon Pak Bambang. Pak Bambang di mana? Saya udah di luar kantor gubernur. Saya bilang memang saya berbohong. Saya udah di dalam Bu. Jadi berarti rapat ada. Rapat itu terlaksana. Tapi kami tidak bisa hadir lantaran di cancel oleh orang itu alasan dengan ulang tahun Provinsi Riau. Padahal tanggal 6 itu rapat, tanggal 9 ulang tahun Provinsi Riau. Dan anehnya lagi, kalau soal harga, di belakang 26.000, di depan 300.000. Sedangkan di mana Balai Raja 600.000 per meter, ada buktinya sama saya. Padahal di Balai Raja hutan, di sini kan di kota ini, kan di kota. Di sana 600.000. Apresialnya apakah pilih kasih atau pilih baju? Jadi apresialnya yang pertama katanya Abdullah KJJP Abdullah dan rekan-rekan itu yang menghargai tanah saya 26.000. 100 meter ini dihargai 26.000. Dan tanaman pun ada yang saya punya 5 tahun 375. Kawan saya punya di belakang 3 tahun 500. Dan di belakang dua kepunyaan tanah di belakang kita ada dihargai 200.000. 200.000 ya? Di belakang. Jadi disitulah ketidakadilan. Kalau memang adil, saya warga negara yang baik Pak. Kalau nggak baik kenapa saya kasih konstruksi dulu belum dibayar sepeser pun. Baik Bu, ini mungkin warga penduduk umum ini bertanya, Ibu ini sebenarnya kena lahannya berapa meter ini? Kali berapa ini? Apakah 1 hektar, 2 hektar atau berapa ini? Lahan saya ini cuma 6.000 meter Pak. 6.000 meter. Yang kena 4.862 atau 61, kurang jelas kalau nggak tengok suratnya. Jadi yang sehamparan kenapa dibayar itu sekarang pertanyaan. Kalau memang ini 100 meter milik SKK Migas, sekitar sini nggak ada yang dibayar ini. 100 meter jauh ini. Karena sama posisi tanah Ibu ya? Sama. Saya 200 meter ke belakang tanah saya. Jadi 100 nggak dibayar, yang 100 ini dihargai 26.000. Berarti punya Ibu totalnya 4.000 sekian meter ya? Iya. Kemudian dengan Bapak Jonathan sekitar 3.000 sekian meter ya? Iya. Kamilah 3.011. Kamilah gerbang tol ini, kami gerbangnya. Berarti Ibu ini palang pintu masuk ya? Iya, palang pintu masuk. Inilah jalan raya. Ini jalan raya. 17. Yang saya tahu di sini 17 meter itu DMJ, daerah milik jalan. Ini di luar daripada DMJ, Bu ya? Ini yang saya pagar ini di luar daripada DMJ. Jadi buat penduduk bumi, ini yang pagar ini sudah di luar daripada DMJ Jalan Lintas Pekanbaru Dumai ya? Lantaran itu tersurat di sertifikat dan SKGR 17 meter dari jalan raya, jalan as. Jadi ini udah 2. DMJ 17 meter. Ya. DJKN atau SKK Migas 100 meter. Jadi yang mana yang benar? Dan setahu saya pernah hearing di DPRD Siak 4 kali. Bagian Komisi 2 Pak Aryadi Tarigan menyatakan bahwa di tata ruang Kabupaten Siak, saya bolak-balik yang baru sama yang lama, tidak ada yang 100 meter itu. Saya tetap di bagian pertanahan selama saya di DPR. Komisi 2 dia. Jadi kami heran Pak, kenapa ada dibayar, ada enggak. Di belakang sana 200, kami 26. Dan buktinya sama saya banyak. Ada lagi jauh ke belakang sana pun 56.000, jauh. Jadi buktinya lengkap sama saya. Dan perlu diketahui ini musyawarah tidak pernah ada. Ini Bu RT yang ada di situ menyaksikan. Tidak pernah ada musyawarah dengan masyarakat.
main tembak. Main tembak ya. Jadi buat kawan-kawan dimanapun Anda berada, mau di Indonesia ataupun di mana ya, karena Sakek ini kan ditonton oleh dunia. Jadi Ibu ini meminta bantuan kepada kita semua. Semoga tayangan ini dengan kawan-kawan bantu share bisa didengar oleh Bapak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Gubernur Riau. Mungkin teman-teman punya kedekatan dengan Pak Gubernur, mohon juga disampaikan tayangan ini. Inilah sebenarnya curahan hati Ibu ini, tidak mengada-ngada, dan beliau sesuai dengan undang fakta di lapangan dan sudah mematuhi apa yang menjadi hak dia sebagai warga negara Republik Indonesia. Bu, apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak Gubernur ini, Bu? Tolong Pak Gubernur, kita sudah pernah bertemu di waktu sidang paripurna Pak. Mohon bantulah kami masyarakat Bapak di Kandis kilometer 82. Kami buta hukum Pak, kami petani. Inilah satu-satunya harapan kami. Dalam berapa tahun ini penghasilan saya udah tidak ada lagi. Biasanya rambutan saya 30 juta per tahun saya pajakkan lantaran ada 30 batang. Nah ini sawit pun dari itu sudah berbuah di ujung sana. Tidak ada lagi satu pun yang bisa kami pakai. Satu pun tak bisa dimanfaatkan lagi. Udah jadi jalan. Jadi mohon Pak kepada PUPR, kepada HK, PPK, mohonlah kami dibantu. Janganlah dipersulit semua. Masa konsinyasi uang udah dititipkan di pengadilan tidak bisa diambil, itu berarti sama dengan bohong. Nggak ada gunanya. Siapa pemiliknya? Panggillah SKK Migas, suruh bawanya alas haknya dengan bukti-bukti akuratnya, saksi-saksinya. Jangan kami ditindas terus, dipanggillah ke Polda, ditakut-takuti. Kami buta hukum Pak, mohonlah dibantu rakyat kecil. Kalau tidak ada rakyat, mungkin pemerintah pun nggak ada Pak minta tolong. Mohon kami Pak, kami seorang petani. Nah ini Bu, seandainya belum juga selesai, apa yang Ibu lakukan ini? Kalau saya tetap mempertahankan hak saya sebelum pengadilan menentukan surat siapa yang sah. Kalau saya menggugat, saya sudah capek. Lantaran di pengadilan Riau ini kayaknya ada ketidakadilan kalau saya rasa. Saya menduga ada yang ketidakadilan. Lantaran surat saya lengkap semua, mulai dari undangan, mulai dari pertama dibilang sekian kena, saya ada semua, saya simpan lengkap data dan bukti fakta. Jadi kita sudah pernah juga ke kantor camat, kita ke sana aksi damai, dibilangnya dia menyurati gubernur, tapi udah lewat 1 tahun tidak ada kabar berita. Semua mengelak, main kayak tong setan, berputar-putar, semua lempar batu sembunyi tangan. Gitulah kira-kira persoalan kami ini. Kalau kita ke sana sekarang ada katanya di Menkyu, ada katanya di DJKN, padahal yang menerbitkan itu SKK Migas, bahwa ada SK Gubernur. Jadi kami bingung Pak, kami buta hukum, mohon dibantu. Dan saya seorang janda Pak, perlu dibantu itu. Lantaran kalau seorang janda itu kalau di agama manapun harus dibantu itu. Mohon kami dibantu. Abang saya Jonathan Ginting juga udah duda 85 tahun, saya 62 tahun. Jadi kemana lagi kami harus mengadu selain sama Pemda setempat dan Bapak Bupati Siak dan Gubernur Riau dan Bapak Jokowi. Katanya ganti untung, kami puntung 10 kali puntung Pak, bukan lagi untung. Puntung sekali 10 kali puntung. Inilah kenyataannya di gerbang tol seksi 3 Kandis Utara. Dan saya bermohon sekali lagi dengan serendah-rendah hati saya. Saya memohon kepada Bapak, semoga Bapak dapat mendengarkan keluh kesah saya sebagai warga negara di Republik Indonesia ini. Baik, itu tadi Ibu dari Ibu Medan Ripka Boru Subakti, dan sekarang kita ingin bertanya kepada anak dari Bapak Jonathan Ginting karena ayah beliau lagi kurang sehat. Ya, sini aja ya. Nah, ini gimana Bang? Hampir sama dengan cerita Ibu nih Bang. Iya, terima kasih dengan Sakek ini. Ya, karena pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih. Kami hanya menambahi sedikit aja karena tadi udah menceritakan
Ibu Medan Mrikpa bagaimana kronologisnya tentang tanah kami di sesi 3 Utara. Dengan ini kami menambahkan bahwa kami baru-baru ini dipanggil oleh Polda Riau. Ini ada kami dan kami mengharapkan dari sini ke depannya ya bisalah untuk menyelesaikan permasalahan kami ini, karena kami sudah menjalani permasalahan kami ini sudah 3 tahun dan kami sudah lelah, kami sudah capek. Dan tunjukkan lagi ulangin. Dan kami dipanggil oleh Polda Riau tanggal 4 November tahun 2020 diduga pemalsuan surat. Dan saya menunjukkan surat saya sesudah saya dipanggil dan kami memberikan keterangan kepada Kapolda. Saya tunjukkanlah surat saya tahun 82. Ini masih segel surat saya ini. Tahun 82. 1982. Sesudah itu saya tingkatkanlah surat saya ini menjadi surat camat tahun 2000. Kecamatan Kandis. Sesudah itu saya tingkatkanlah ini surat saya ini SAM menjadi tahun 2004. Dan situlah saya terkejutnya. Karena saya waktu dipanggil ke Polda. Sesudah itu orang jupernya aja terkejut. Loh, kenapa bisa begini? Kok sertifikat tanah Bapak nggak dibayar? Ya, itulah ceritanya. Saya pun heran Pak, saya bilang, karena saya ini nggak tahu hukum. Kok Bapak orang seorang hukum, Bapak bertanya begitu, saya pun jadi bodoh, saya bilang. Dan akhirnya dan Polda dan saya tanya, selanjutnya bagaimana nanti ke depannya? Kalau sudah nanti diperiksa, nanti mulai dari TKN sampai kami terakhir Pak. Nah, kami datang, orang Polda menyatakan kita nanti cek ke TKP. Situlah nanti penentuan bahwa itu tanah siapa.
kata orang dari Polda. Sampai sekarang tidak ada jawaban dan kepastian. Sudah kami sampai sekarang menunggu-nunggu. Sudah berapa bulan, Bang? Udah ada berapa bulan itu? Pokoknya bulan 11 hari itu, sekarang bulan 11 hari itu, sekarang udah bulan 4. Jadi sampai sekarang nggak ada jawaban. 15. Baru-baru ini kami dapat surat panggilan dari pengadilan Siak, Negeri Siak, dan dia menyatakan Penawaran. dan ada penawaran ini dan dua ada termohon dalam penawaran ini. Termohon satu adalah Jonathan Ginting dan termohon dua adalah SKK Migas. Sesudah itu saya kaget. Kalau memang ini memang milik orang SKK Migas, kenapa sekian lama sidang pun nggak pernah menghadiri? Berarti dia itu nggak taat hukum dan kami taat hukum, Pak. Kami selalu menghadiri setiap ada panggilan dari pengadilan. Sesudah itu kamilah dipanggil lagi oleh pengadilan tanggal 7 bulan Berapa hari lalu. Jadi kami Tanggal 7 bulan 4. dan dia menyatakan sikapnya dari pihak hakim, hanya dia menyatakan dan membuka penawaran kepada kami penitipan uang di pengadilan. Tetapi tidak bisa kami ambil uang itu karena dua orang yang termohon. Karena belum ingkrah siapa sebenarnya yang memiliki lahan ini. Padahal kami punya surat lengkap mulai tahun 82 sampai tahun 2000 sampai tahun 2004. Jadi kami sekarang disuruh menggugat. Kan lucu. Kan kami ini kan memiliki tanah kami. Kalau memang ini tanah memang SKK Migas, kenapa SKK Migas enggak menggugat? Karena ini udah 1 tahun kami tutup. Kok disuruh kami menggugat? Kami udah capek untuk menggugat. Kami nggak mungkin lagi menggugat karena udah 3 tahun permasalahan ini. Bang, seandainya Bapak Presiden Joko Widodo menonton atau Bapak Gubernur Riau menonton acara ini, apa yang ingin Abang sampaikan, Bang? Ya, kami minta mohon kepada Bapak Jokowi, Pak Gubernur, karena kami sangat bangga ada pembangunan nasional atau tol di daerah kami. Karena daerah kami sangat maju, kami bangga. Tetapi dari sini ke depannya kami bermohon kepada Bapak Jokowi sama Pak Gubernur, permasalahan kami ini kalau bisa minta diselesaikan, Pak. Karena kami udah lelah dan capek. Orang tua saya udah umurnya 84 tahun. Kasihan saya melihatnya, Pak. Karena kami bikin langkah-langkah kami dari sini ke depannya, entah apa kami bikin, tetap juga nggak ada titik terangnya. Dan kami inilah ke depannya, ya kami mohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, kalau bisa diselesaikan permasalahan ini, instansi-instansi di provinsi ini semua yang terkait, ya kami mohonlah diselesaikan permasalahan ini. Bisa kami ambil uang kami di kantor pengadilan. Itulah harapan kami. Baik, terima kasih. Kita akan ke belakang. Baik, Bu RT, bisa Ibu jelaskan ini tanah yang terkena atau terdampak ini, Bu RT? Yang mana saja nih, Bu RT? Iya, ini bisa kita lihat, ini tanah yang sisa Ibu Medan Ripka yang memang sudah diajukan kepada pihak PPK. Inilah ya, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Sakai Kini yang is the best. Semoga dengan live-nya sekarang ini untuk masyarakat penduduk bumi, tolong share ini supaya bisa ada jalan keluarnya dan Dengar oleh Pak Gubernur Riau. Dan saya mohon kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, terkhusus buat Pak Presiden Joko Widodo, tolonglah Pak, kami bantu masyarakat ini. Saya sendiri RT yang selalu dibawa kemana-mana saya siap, Pak. Tetapi dengan hasil begini pada tanggal 7 kemarin, penitipan duit pada lahan gerbang tol yang ada di Kandis Utara ini,
sekitar 700 juta dan 400 juta kurang lebih sudah sah dititipkan, tetapi pemiliknya 2 orang, Pak. Jadi kepikiran daripada masyarakat yang pemilik lahan akan mau mengambil duit itu. Tahu-tahu rupanya kata ketua hakim tidak boleh diambil duit ini sebelum sah dan inkrah siapa sebenarnya kepemilikan tanah tersebut. Jadi mendengar ini Pak Jonathan Ginting sekarang agak sok dan stres memikirkannya atas kejadian pada tanggal 7 kemarin. Karena Bapak ini udah umur 84 tahun sampai sekarang setaunya tanahnya tidak pernah ada masalah. Mohon kepada semua instansi, terlebih buat Ibu PPK, Ibu Mona Lisa, PPK, pejabat pembuat komitmen, tolong Bu, Ibu memfasilitasi dengan SKK Migas atau DJKN supaya berdamai antara masyarakat dan SK Migas, supaya bisa masyarakat mengambil duitnya dan bisalah dibuka gerbang ini. Bu, ini tanah yang mana yang kena nih? Yang mana aja nih? Ini tanah Ibu Medan Ripka, mulai dari ke atas itu sampai ke sini. Di sini ya. Dan Pak Jonathan mulai dari ini sampai ke batas bangunan itu. Itu ya. Batasnya 100 meter. 100 meter ya? Iya. Inilah dia, dan ibu ini pun sudah memberikan jalan akses pada karyawan. Oh, ini tanah akses ini, akses karyawan? Akses yang karyawan ini, jalan ini tanah Ibu Medan Ripka yang ada batas-batasnya itu. Karena hati mulia Ibu, hati baik Ibu Medan Ripka, ya mungkin akan dibayar, tahu-tahu ini sekarang mungkin akan ditutup. Dan semoga CPI memberikan jalan bus atau dari manalah supaya bisa karyawan Tolgate masuk ke dalam. Dan pintu ini akan ditutup oleh Ibu Medan Ripka sebelum ada penyelesaiannya. Tolong share supaya semua masyarakat tahu tanah ini dulunya bukan dibayar, tidak pernah masyarakat ini menuntut masalah harga. Biar bisa kita dekat dari sini ke Dumai dan ke Pekanbaru. Begitulah dia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ete. Nanti nih, biar tutup di depan. Baik, buat penduduk bumi dimanapun Anda berada, hampir lebih 1 jam lebih kita diskusi dan dialog dengan pemilik sah selaku yang punya tanah sekitar lebih kurang ada 6.000 meter dan 3.200 meter antara Ibu Medan Ripka Bolsubaki dan Bapak Jonathan Ginting yang sampai hari ini belum terselesaikan. Dan kita berada di kilometer 82 di depan gerbang pintu masuk Kandis Utara. Kandis Utara. Nah, kami ingin menyampaikan bahwasannya itulah curahan hati daripada seorang ibu dan seorang bapak yang mohon maaf yang janda. Jadi kami mohon kepada bapak ibu yang menonton tayangan ini, mohon dibantu di share sehingga tersampaikan kepada Bapak Jokowi dan Bapak Gubernur Riau. Semoga masyarakat kita ini difasilitasi untuk dimediasikan sehingga secepatnya selesai, karena ini persoalan bukan sehari 2 hari lagi. Ini sudah cukup memakan waktu daripada penutupan 1 tahun, kemudian persoalan hampir 3 tahun. Nah, kami mohon maaf juga apabila dalam penyampaian kami tayangan ini kami mohon maaf, kami tidak ada bermaksud menyinggung sesiapapun itu, baik itu instansi maupun perorangan. Kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu tersebut dan bapak tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjukkan lagi ini.